Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syairul Ahmad dengan nomor NIM 2502021100187 dari kelas G Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal-soal dalam bentuk video ini untuk mengisi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama adalah mendeskripsikan satu daulah Islam. Saya di sini akan mendeskripsikan daulah Utsmani, daulah Turki Utsmani. Baik, daulah Turki Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi oleh Utsman bin Ertugrul dari suku bangsa Turki Oghuz. Awalnya kerajaan ini hanya kerajaan kecil di wilayah Turki bagian barat. Daulah ini berkembang karena pemimpinnya itu cerdas, pasukan militernya kuat, dan mampu memanfaatkan kelemahan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Daulah ini memiliki puncak kejayaan yaitu pada masa Sultan Mehmed II, yaitu Sultan yang memiliki julukan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kejayaan ini terlihat dari berhasilnya kerajaan ini menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kekuasaan meluas ke Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Maju dalam bidang hukum, militer, arsitektur, ekonomi, dan pendidikan. Banyak bangunan megah dan pusat pemerintahan yang berkembang. Baik, setelah tadi ada masa kemajuan, masa kejayaan, tentunya ada masa kemunduran dalam dinasti ini, dalam daulah ini, yaitu dari faktor internal dulu, dari faktor dalam kerajaan, yaitu perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Tentu jika di dalam kerajaan saja di antara penguasa dan penguasa terdapat perebutan kekuasaan, maka kerajaan akan lebih cepat hancur. Yang kedua adalah korupsi dalam pemerintahan. Yang ketiga, pasukan militer tidak lagi disiplin. Ini juga penting. Makanya ini menjadi faktor kemunduran suatu dinasti. Yang terakhir adalah pemimpin lemah dan tidak visioner. Nah, mungkin di masa kepemimpinan ini pemimpinnya sudah tidak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya yang sampai pada puncak kejayaan itu. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu dari faktor luar kerajaan, yaitu serangan dari negara-negara Eropa seperti Rusia, Inggris, dan Austria. Nah, terus setelah serangan terjadi, itu kalah dalam beberapa perang besar. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan dari wilayah-wilayah jajahan. Nah, wilayah-wilayah yang telah dijajah ini oleh dinasti ini melakukan gerakan kemerdekaan. Jadi di sisi lain ada serangan dari negara-negara Eropa. Jadi muncul juga gerakan kemerdekaan dari wilayah jajahan itu. Jadi makin tidak karuan ya. Maka dari itu dinasti ini mengalami kemunduran. Baik, selanjutnya yang kedua itu adalah bab yang menarik dan menginspirasi. Di SPI ini menurut saya memilih penaklukan Konstantinopel sih. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih ini, yaitu Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu tergolong muda untuk berhasil menaklukkan Konstantinopel itu pada usia 21 tahun. Sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun tidak mampu ditembus oleh kekuatan manapun. Nah, di sini sangat menarik sekali. Sejak kecil ia dikenal cerdas, tekun belajar, dan memiliki keyakinan kuat terhadap sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Konstantinopel kelak akan jatuh ke tangan seorang pemimpin terbaik. Dengan persiapan matang, teknologi meriam raksasa, strategi
pengepungan yang disiplin, serta doa yang tidak pernah putus, ia berhasil membuka pintu peradaban baru bagi dunia Islam. Keberanian ini mengubah sejarah dan menjadikan Istanbul sebagai pusat kekuatan Utsmani. Alasan di sini menginspirasi ya, memiliki visi besar sejak muda. Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan tergolong muda, di umur 21 tahun dia sudah bisa dengan bijaknya, dengan cerdasnya, dengan ketekunannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan yang kedua alasannya menunjukkan perpaduan ilmu, iman dan strategi. Di sini kan juga punya keyakinan kuat terhadap sabda Nabi bahwa Konstantinopel kelak akan jatuh kepada pemimpin terbaik, dan di sisi lain disiplin dan lain sebagainya. Beliau juga doa tidak pernah putus. Kemudian yang menurut saya ini yang menjadikan saya alasan ini membuktikan di sini bahwa usia itu bukan penghalang untuk meraih prestasi yang luar biasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemajuan dan kemunduran daulah Islam. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kemajuan yaitu pemimpin yang adil dan kuat. Kemudian pemerintah berjalan stabil dan aman, pendidikan maju dan masyarakat cinta ilmu, ekonomi kuat dan perdagangan lancar, pasukan militer terlatih, persatuan umat terjaga, penegakan hukum yang adil. Faktor penyebab kemundurannya yaitu korupsi dan lemahnya moral penguasa, perebutan kekuasaan antar keluarga, ekonomi mulai melemah, ilmu pengetahuan ditinggalkan, perpecahan antar wilayah, tekanan dari negara asing. Di sini terdapat solusi untuk mencegah runtuhnya daulah Islam, yaitu pemimpin harus amanah dan mengutamakan keadilan. Yang kedua, umat Islam kembali menghidupkan budaya ilmu, budaya membaca. Jangan sampai kita tidak cinta ilmu, tidak mau belajar, maka jika mudah dibodohkan lah. Kemudian menguatkan ekonomi dan kemandirian negara. Kemudian selanjutnya menjaga persatuan umat, membuat pertahanan dan teknologi yang kuat, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selanjutnya nomor 4 yaitu perbedaan ekspansi barat dan ekspansi Islam. Perbedaan utama yaitu satu, tujuan. Tujuan barat ingin menjajah, mengambil kekayaan, menguasai tanah dan memaksa budaya mereka. Sedangkan Islam ingin menyebarkan keadilan, membebaskan masyarakat dari penindasan, serta mengajarkan nilai kebaikan. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu yang kedua, cara pelaksanaan. Dari ekspansi barat menggunakan kekerasan, tekanan politik, tipu daya, dan penjajahan jangka panjang. Sedangkan Islam mengutamakan dakwah, perjanjian damai, dan diplomasi. Perang hanya dilakukan jika diperangi atau ditolak secara zalim. Kemudian hasil dari ekspansi barat yaitu negara jajahan menjadi miskin, terpecah, dan terkena dampak buruk budaya barat. Sedangkan Islam, masyarakat lebih adil, aman, dan berkembang dalam pendidikan, ekonomi, dan hukum. Baik, kemudian yang kelima adalah pendapat tentang peradaban Islam akan muncul dari Indonesia. Nah, saya setuju sih peradaban Islam akan muncul dari Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas penduduknya agama Islam, dan penduduk Indonesia tergolong juga banyak sekali ya, sekitar 280 juta penduduk. Saya setuju, yaitu karena alasannya yaitu Indonesia memiliki jumlah umat Islam yang tersebar di dunia. Terus yang kedua,
Islam di Indonesia ini dikenal damai, terbuka dan toleran. Terus yang ketiga, banyak pesantren, kampus Islam dan organisasi Islam yang kuat seperti NU dan Muhammadiyah. Pesantren-pesantren, kampus Islam seperti UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang keempat, Indonesia ini negara yang stabil secara politik dibanding negara muslim yang lain. Yang kelima, generasi mudanya ini kreatif dan melek teknologi. Ya, meskipun kita masih kalah dengan bangsa barat, cuman kita lebih melek teknologi daripada negara Islam yang lain lah, sehingga punya potensi untuk memimpin perubahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, cara menghidupkan kembali peradaban Islam seperti pada masa kejayaan, yaitu satu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan tentunya. Yang kedua, mendorong pemuda untuk menguasai teknologi dan riset modern. Yang ketiga, memperbaiki moral pemimpin dan masyarakat anti korupsi. Yang keempat, menghidupkan nilai persatuan bukan perpecahan. Yang kelima, membangun ekonomi kuat, industri, teknologi dan kemandirian. Yang keenam, memperkuat kerjasama negara-negara muslim. Yang ketujuh, menyebarkan Islam yang damai, adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.